Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada materi tema 4. Sebelum melanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu ingatkan lagi untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu menemani kalian pada materi di tema 4. Sudah memasuki di subtema yang kedua, yaitu pekerjaan di sekitarku. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, diharapkan kalian mampu menilai cerita secara terperinci. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar atau video tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati, diharapkan kalian mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah mengamati gambar, diharapkan kalian mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Yang kelima, setelah berdiskusi, diharapkan kalian mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, setelah membaca cerita, diharapkan kalian mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Nah, anak-anak, mengapa orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, kalian akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama, tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari.
Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya untuk datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang sudah terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dari seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita bacakan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut terkait dengan cerita tadi. Anak-anak, kita lanjutkan kembali. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal yang tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tentang nelayan tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Kemudian kalian buatlah diagram Venn tentang perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern berdasarkan teks.
Aku cukup sedih melihat sekarang banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Kita tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau karena akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam seperti rusaknya terumbu karang, mengancam kepunahan ikan di laut, serta merugikan nelayan tradisional. Ketika dibenamkan ke air, pukat harimau bisa mencapai dasar laut. Pukat harimau dapat menangkap segala jenis ikan yang ada di laut, baik ikan besar maupun ikan kecil. Selain ikan, pukat harimau juga dapat memerangkap biota laut seperti lumba-lumba dan penyu. Hal ini membahayakan kelangsungan hidup hewan-hewan laut yang tidak boleh ditangkap tersebut. Dampak kerusakan laut paling besar yang disebabkan oleh pukat harimau selain menjaring ikan-ikan yang besar atau kecil serta hewan laut lainnya adalah merusak terumbu karang. Terumbu karang berbeda dengan batu karang. Terumbu karang lunak dan mudah patah. Penggunaan pukat harimau di dasar laut dapat mengakibatkan dasar laut menjadi keruh akibat lumpur yang ikut teraduk-aduk. Padahal terumbu karang dan lumpur yang teraduk itu adalah tempat ikan meletakkan telurnya. Oleh karena itu, penggunaan pukat harimau tidak hanya merusak terumbu karang, namun juga merusak telur ikan, dan karena ini pula ekosistem laut menjadi terganggu. Dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, bom diletakkan di tengah-tengah terumbu karang tempat berkumpulnya ikan. Baik ikan besar maupun ikan kecil, anak ikan ataupun telur ikan. Ada berbagai tingkat kerusakan yang disebabkan oleh bom ikan ini. Tingkat kerusakan paling berat terjadi mulai dari titik pengoboman hingga radius sekitar 15 meter. Dari titik pengeboman, pada tingkatan tersebut terjadi kematian berat, yaitu semua sumber daya baik ikan, hewan lain, ataupun terumbu karang benar-benar mati. Terumbu karang tidak dapat tumbuh kembali. Ikan yang berada dalam radius ini akan mati dan mengapung ke permukaan laut atau langsung tenggelam. Sementara ikan-ikan yang lain ikut mati walaupun bukan sasaran bom ikan. Walau hanya dilemparkan sekali, bom ikan dapat menyebabkan ribuan benih ikan mati. Jutaan telur ikan juga hancur akibat getaran yang ditimbulkan oleh bom ikan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana ikan bisa kita makan? Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, anak-anak, kalian coba perhatikan gambar. Dari gambar tersebut, jenis kegiatan ekonomi yang ada adalah tentang perdagangan. Perdagangan menghasilkan barang. Jenis yang diperdagangkan atau diperjualbelikan adalah ikan. Nah, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah ada nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang, kemudian hasil dari setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan.
pedagang memperoleh untung dari penjualan ikan. Tukang angkut barang dapat upah dari pengangkutan tersebut. Dan penjual ikan memperoleh untung dari hasil penjualannya. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kalian tahu dan dapat menyebutkan contoh yang kalian temui di sekitar kalian tentang kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Misalnya, pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Anak-anak, barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak di antaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jenis pekerjaan yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama adalah perajin kayu. Coba kalian sebutkan barang yang dihasilkan dan bahan asal benda yang dihasilkan. Apa jenis sumber daya alam yang digunakan? Baik, sekarang kita ke nomor 2. Apakah kalian tahu gambar apa? Betul sekali. Pekerjaan pemerah susu sapi. Apa barang yang dihasilkan? Bahan asal bendanya apa? Kemudian jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, coba kalian cari tahu informasi tentang jenis pekerjaan, barang yang dihasilkan, bahan asal benda, dan jenis sumber daya alam yang digunakan pada jenis pekerjaan tersebut.
Nah, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.